Kehadiran PT Inti Indorayon Utama yang sekarang berganti nama menjadi PT Toba Pool Lestari atau TPL telah menorehkan sejarah panjang perlawanan masyarakat di Tapanuli. Sejak tahun 1980-an, ketika perusahaan ini baru berdiri, gerakan perlawanan sudah muncul. Pemicunya adalah perampasan tanah dan pencemaran lingkungan hidup di sekitar pabrik. Perusahaan penghasil pool dan rayon yang pabriknya berada di Sosor Ladang Kecamatan Parmaksian Porsea dituduh menimbulkan pencemaran lingkungan yang sangat serius tidak hanya di sekitar pabrik, tetapi juga di desa-desa sepanjang daerah aliran Sungai Asahan. Gerakan perlawanan dengan isu lingkungan ini semakin meluas ke daerah-daerah lain yang juga terkena dampak lingkungan serupa. Aksi massa yang berujung pada kekerasan kerap terjadi. Korban jiwa pun tak terhindarkan baik dari pihak masyarakat maupun perusahaan. Gerakan perlawanan tersebut akhirnya membuahkan hasil. Pada tanggal 19 Maret tahun 1999, Presiden B.J. Habibie memutuskan untuk menghentikan sementara operasi PT TPL. Keputusan itu disambut hangat oleh masyarakat dan dianggap sebagai sebuah kemenangan gerakan rakyat. Namun di era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, korporasi ini kembali dibuka, melalui sidang kabinet tanggal 10 Mei tahun 2000 yang dipimpin Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri. Pemerintah memutuskan untuk menutup pabrik rayon namun membuka kembali pabrik pool. Keputusan ini memicu kemarahan masyarakat. Perlawanan pun kembali marak. Namun, perusahaan terus menjalankan pelbagai strategi supaya bisa beroperasi kembali. Salah satunya adalah mensosialisasikan apa yang disebutnya dengan paradigma baru, Indorayon. Telah berganti nama menjadi PT Toba Pool Lestari. Perusahaan resmi beroperasi kembali pada tanggal 6 Februari tahun 2003 walau tetap mendapat perlawanan keras dari berbagai elemen masyarakat. Perlawanan kembali muncul pada 2007 di Kecamatan Polung. Perlawanan kali ini datang dari petani yang kebun kemenyannya masuk dalam wilayah konsesi TPL. Ratusan hektar hutan kemenyan ditebang oleh perusahaan dengan alasan tanah tersebut merupakan areal konsesi mereka. Berbagai aksi massa lantas dilakukan sebagai bentuk protes masyarakat setempat. Pada Juni tahun 2009 perlawanan kembali muncul dari masyarakat adat di Desa Pandumaan dan Desa Sipituhuta, Kecamatan Polung, Kabupaten Humbang Habinsaran, juga dipicu oleh penebangan hutan kemenyan oleh TPL tanpa sepengetahuan mereka. Selain penduduk Pandumaan Sipituhuta, masyarakat adat lainnya di wilayah Tanah Batak terus melawan di semua wilayah konsesi TPL. Saat ini kelompok studi dan pengembangan prakarsa masyarakat, KSPPM, dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Tano Batak, AMAN TB, mendampingi 23 komunitas masyarakat adat yang tersebar di 5 kabupaten kawasan Danau Toba yang berkonflik dengan perusahaan tersebut. Total wilayah adat yang diklaim sepihak sebagai konsesi perusahaan sekitar 20.754 hektar. Keberadaan masyarakat adat di Indonesia diakui oleh konstitusi. Oleh karena itu, mereka sebenarnya harus benar-benar dilindungi sebagaimana warga negara lainnya di Republik ini. Konstitusi, sebagaimana tertulis dalam UUD 1945 bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan menyatakan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Putusan MK tahun 2007 merumuskan masyarakat hukum adat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang bersangkutan secara de facto masih ada dan atau hidup apabila setidak-tidaknya mengandung unsur-unsur masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok, pranata pemerintahan adat, harta kekayaan atau benda-benda adat, perangkat norma hukum adat, dan wilayah hukum adat, dugaan pelanggaran HAM. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Selama lebih 30 tahun beroperasi,
PT Toba Pool Lestari merupakan perusahaan yang tidak ramah hak asasi manusia. Sejarah mencatat berbagai pelanggaran HAM yang dilakukannya. Uraian singkatnya, mengacu ke UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 1. Pasal 9, Hak untuk hidup. Rusaknya fungsi daerah aliran sungai, DAS, juga berperan dalam penurunan jumlah sawah di wilayah hilir DTA. Data Dinas Pertanian Kabupaten Toba mencatat selama 5 tahun terakhir terjadi alih fungsi persawahan dari 19.917 hektar berkurang menjadi 17.089 hektar. Selama 5 tahun areal persawahan di Kabupaten Toba yang terkenal menjadi lumbung padi di kawasan Danau Toba menurun 2.830 hektar. Namun dalam praktiknya, diskriminasi hukum kerap dialami oleh masyarakat adat di wilayah konsesi TPL. Ini terlihat dari perbedaan tanggapan aparat kepolisian terhadap pengaduan TPL terhadap masyarakat adat sangat cepat dan pada sisi lain, sahutan terhadap pengaduan masyarakat adat terhadap tindakan TPL sangat lambat. Masyarakat adat yang sedang berjuang mempertahankan wilayah adatnya kerap mendapatkan tindakan kekerasan, kriminalisasi, dan intimidasi. Hak atas rasa aman yang dijamin oleh UU menjadi barang langka yang sulit didapatkan. Hilangnya hak atas rasa aman dialami oleh komunitas-komunitas masyarakat adat. Ada ketakutan mereka tatkala melakukan pekerjaan di wilayah adat. Jika ada aksi massa, polisi kerap melakukan sweeping ke desa-desa dan ke hutan adat untuk mencari kaum laki-laki. Pada 2013, puluhan laki-laki dari masyarakat adat Pandumaan Sipituhuta terpaksa lari dari desa karena diburu polisi setelah diadukan TPL. Kondisi ini juga menimbulkan rasa trauma di kalangan perempuan dan anak-anak. Perampasan ruang hidup juga menghilangkan ruang bermain anak-anak di desa. Areal penggembalaan kerbau dulunya merangkap tempat bermain anak dan ajang mengaktualisasikan diri. Sekarang itu tinggal kenangan. Terjadinya konflik sosial, kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap keluarga petani dan masyarakat adat di wilayah konsesi juga membuat kanak-kanak trauma. Hak untuk dijauhkan dari tindakan kerusuhan sosial dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan sebagaimana diatur dalam UU HAM sering diabaikan. Pada Februari tahun 2013 dini hari, misalnya, ratusan aparat kepolisian melakukan sweeping dan penggeledahan di rumah warga Pandumaan Sipituhuta. Kejadian itu menyisakan trauma pada perempuan dan anak-anak. Suara tembakan, teriakan, dan pemukulan yang dialami orang tuanya seperti kabut kelam yang membekas dalam ingatan mereka. Peristiwa serupa acap terjadi di wilayah konsesi lainnya. Di Sihaporas, antara lain, hilangnya ruang hidup dan sumber mata pencaharian utama keluarga juga menambah beban anak-anak. Harusnya mereka berhak mendapat perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya. Dengan begitu tak terganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya. Saat ini, banyak anak di wilayah konsesi yang harus ikut membanting tulang di sawah dan ladang setelah orang tua mereka kehilangan pekerjaan di hutan kemenyan. Hilangnya kemandirian ekonomi yang pernah dimiliki keluarga petani di Tanah Batak menjadi beban bagi anak-anak. Mereka harus terlibat dalam menambah pendapatan keluarga dengan bekerja lebih giat di ladang dan sawah.